Apakah kamu tahu semua hal tentang Indonesia? Tahu dong. Yakin kamu tahu semua tentang Indonesia? Gimana ya? Ingin tahu banyak hal tentang Indonesia? Mau dong. Ya, acara tempat kamu tahu semua hal tentang Indonesia. Indonesiana mengupas tuntas Indonesia. Indonesiana. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabari rek? Ketemu lagi nih sama saya Nasir Ahmad dalam program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Indonesiana, mengupas tuntas Indonesia. Rek, pada episode kali ini kita akan membahas fakta-fakta menarik tentang Surabaya. Pastinya sudah nggak asing lagi dong sama ibu kota Jawa Timur ini. Nah, kalau kamu dengar kata Surabaya, apa sih yang pertama kali muncul di kepala kamu? Wah, bener banget tuh, Rek. Itu Surabaya banget sih. Kalau saya sih langsung teringat sama rujak cingurnya gitu loh. Oke deh, area-area Indonesiana. Kali ini kita akan membahas sejarah, geografis, demografis, kuliner, dan serba-serbi lainnya tentang kota terbesar kedua di Indonesia ini. Langsung saja ya, kita bahas fakta pertama yakni sejarah Surabaya. Tentu saja, biar seru, kita sekalian ajak konco-konco kita buat dolanan games. Dalam segmen main ini, main itu, seru nih. 1, 2, 3, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai bahasa Jawa atau biasa? Parah. Jahat banget lu. Ya. Oke. Nggak ngerti apa maksudnya. Nggih. Apakah kamu pernah mengunjungi atau tinggal di Surabaya? Udah. Pernah. Belum pernah sama sekali. Keluar Bogor aja jarang. Sudah pernah. Cuman mampir doang sih. Sering? 2 kali kayaknya. Banyak. Pernah, sangat pernah. Orang sana nih. Iya, dari kecil lah, dari lahir. Surabaya dikenal sebagai kota pahlawan karena A. Menjadi lokasi pertempuran heroik melawan pasukan Belanda pada masa agresi militer. B. Menjadi lokasi pertempuran heroik melawan pasukan sekutu India, Britania, atau Inggris. Heroik melawan Heroik pasukan agresi Belanda. militer ya. Pasukan sekutu Inggris. Belanda apa Inggris ya? Aduh, Inggris Belanda ya? Belanda sama Inggris, Pak. Sekutu Inggris maksudnya Siapa? Inggris atau Sekutu Inggris. sekutu kan Perancis ini. Berarti pertanyaan aneh. Lah, ini pertanyaannya Jepang, Belanda apa Inggris nih? Ini rancu nih. Setahu saya sih yang datang itu Inggris, tapi Belanda itu ikutan. Ya, dua-duanya ikutan. Iya, juga. berarti kan dua-duanya ya. Pernah dengar pertempuran Surabaya? Pernah. Kurang tahu. Nggak boleh searching sih. Pertarungan antara hiu dan buaya. Culo dan Boyo. Kalau insiden Hotel Yamato pernah dengar nggak? Tahu. Tahu. Kalau nggak salah yang dirobek benderanya itu di Surabaya bukan ya? Iya. Oh iya tahu. Tahu. Iya. Bendera Belanda. Oh ya, Belanda. Yang bendera birunya itu. Iya. Ya, karena itu sih. A. Harusnya A ya berarti. Belanda, saya A, Belanda. Gua A dah. Saya A deh. Yang A aja lah. Berarti benar ya. Londo. Bentar deh. Gimana ini? A karena apa? Ya, karena kita dijajah Belanda. Gue curiga sama Bang Opan nih. Nggak mau ngikutin kata-katanya nih. Pasti jebakan Batman, tahu. Saya A. Saya B deh. Gue Inggris B. Kulo B. Terus setahu gue Inggris dah. Kok tahu dah ini Belanda Inggris ya? Di sini itu ada salah satu perwira tinggi, bahkan jenderal apalah bintang berapa gitu, yang meninggal gara-gara pertempuran ini. Itu perwira Inggris yang meninggal gara-gara ini. B deh. Biar beda aja ya, B. Khusus untuk yang di Surabaya itu Inggris kalau nggak salah. Ya enggak tahu. Jawabannya B aja. Kalau nggak salah udah bener dah gue. B. Udah, saya pasrah.
Jawabannya adalah Jawaban yang benar adalah B. Pertempuran Surabaya adalah perang pertama pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Puncaknya terjadi pada tanggal 10 November 1945. Tanggal tersebut kemudian diabadikan sebagai Hari Pahlawan Nasional. Tereng. Tuh kan. Ya kan, benar. Bener. Salah saya. Awal yang buruk ternyata. Bukti sejarah menunjukkan bahwa Surabaya sudah ada jauh sebelum zaman kolonial, sebagaimana yang tercantum dalam prasasti Trowulan I dalam tahun 1358. Dalam prasasti tersebut terungkap bahwa Surabaya atau Curabaya masih berupa desa di tepi sungai Brantas. Namun para ahli menduga bahwa wilayah Surabaya sudah ada jauh sebelumnya. Mereka percaya wilayah Surabaya didirikan tahun 1275 oleh Raja Kartanegara. Pendapat lainnya mengatakan bahwa Surabaya dulunya bernama Ujung Galuh. Konon Raden Wijaya mendirikan keraton di daerah Ujung Galuh setelah mengalahkan pasukan kekaisaran Mongol utusan Kubilai Khan atau yang dikenal dengan pasukan Tartar. Kata Surabaya sering pula diartikan secara filosofis sebagai lambang perjuangan antara darat dan air. Itu karena kota ini memang berada di pesisir. Selain itu, muncul pula mitos pertempuran antara Sura atau hiu dan Baya atau buaya yang terjadi di daerah tersebut. Sehingga menimbulkan dugaan bahwa nama Surabaya muncul setelah terjadinya pertempuran tersebut. Lainnya, Surabaya berasal dari cerita perkelahian hidup mati antara Adipati Jayeng Rono dan Sawung Galing. Jayeng Rono menguasai ilmu boyo atau buaya, sedangkan Sawung Galing menguasai ilmu suro atau hiu. Perkelahian keduanya berlangsung selama 7 hari 7 malam dan berakhir tragis karena mereka meninggal akibat kehabisan tenaga. Selain itu, Surabaya juga dikenal dengan julukan Kota Pahlawan. Itu karena Surabaya menjadi lokasi peristiwa 10 November atau yang dikenal juga sebagai Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya merupakan pertempuran tentara dan milisi pro kemerdekaan Indonesia melawan tentara Britania Raya dan India Britania. Ini adalah peperangan pertama terbesar dan terberat yang pernah dihadapi oleh Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan yang terjadi antara pasukan Indonesia dengan pasukan asing. Perang ini menjadi simbol nasional atau perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Usai pertempuran ini, dukungan rakyat Indonesia dan dunia internasional terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia semakin kuat. Puncak pertempuran ini terjadi pada tanggal 10 November. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai Hari Pahlawan Nasional dan Surabaya dijuluki Kota Pahlawan atas keberanian arek-arek Surabaya dalam memperjuangkan kedaulatan Indonesia. Luar biasa ya. Sekarang yuk kita bahas fakta kedua, yakni geografis dan infrastruktur Surabaya. Jembatan Suramadu yang menghubungkan kota Surabaya dengan Pulau Madura adalah jembatan penyeberangan laut terpanjang di Asia Tenggara. A. Benar atau B. Salah? Suramadu. Waduh, saya nggak tahu lagi nih. Kalau di se-Indonesia iya. Nggak pernah ke sana soalnya. Jembatan penyeberangan laut terpanjang di Asia Tenggara. Yang saya tahu di Indonesia iya. Benar. Terpanjang di Asia Tenggara. Asia Tenggara ya. Asia Tenggara ya kagak tahu kita. Ini tipuannya antara Asia Tenggara, Asia, gimana nih? Ntar kalau gue jawab A, ternyata salah. Taunya terpanjang se-Asia. emang ada lagi di Asia Tenggara yang Iya, terpanjang. Singapura cuma segini doang. Thailand mau kemana seberangnya ya? Nggak ada. Kayak nggak ada di Asia Tenggara lain. Nggak ada nomor berapanya ya. Terpanjang berarti nomor 1 kan. Jembatan laut kan? Penyeberangan kan, iya jembatan. Surabaya penyeberangan. itu berbatasan dengan ini nggak, Dar? Berbatasan dengan laut nggak? Oh, berarti benar. Bener sih. Kalau saya A dah. Benar deh gue. Bener deh. Gue ikut aja. Bentar. B, salah. Kalau nggak salah kan Singapura ke Malaysia itu ada jembatan juga. Nggak ada lagi deh perasaan yang panjang. Singapura. Ya masa kita ngukur dulu. Ya gitu. Makanya. Tapi kalau Asia Tenggara mah ya, Iya, ini lagi diurut-urut nih. Malaysia. Malaysia, ya Asia Tenggara, Singapura,
Filipina, Thailand. Vietnam. Enggak, ini mah kan jembatan penyeberangan laut terpanjang loh. Terpanjang. Soalnya nggak pernah baca berita. Emang mereka punya negara-negara lain? Nggak tahu juga. Ya nggak tahu, lagi mikir dulu ini makanya kau pun. Bener deh. Terpanjang benar. Saya A. Salah. B. Salah berarti. Ikutin orang Surabaya aja deh. Karena kayaknya panjangan yang di Singapura, Malaysia itu deh. Enggak dah, gue udah bener dah. Kau pun apa? Sama Kita selalu beda nih jawabannya. Kayaknya A deh saya. Berubah pikiran. Gue bingung gue. Indonesia kan termasuk negara kepulauan ya. Soalnya Indonesia kan gede banget, Asia Tenggara, negara-negara lain mah. Ya berarti semakin banyak jembatan gitu ya. Jadi panjang-panjang Indonesia itu. Kalau untuk level Asia Tenggara mungkin kayaknya bisa. Oh, bisa jadi ya. Tenang. Jawabannya adalah B, salah. Jembatan Suramadu yang memiliki panjang 5,4 km adalah jembatan penyeberangan laut terpanjang di Indonesia dan terpanjang ketiga di Asia Tenggara setelah jembatan Penang di Malaysia dan jembatan Maulam Yaing di Myanmar sekitar 6,6 km. Astagfirullahaladzim. Oh, salah. kan benar. Salah. Duh. Salah. Oh di Myanmar, gue belum nyebut Myanmar tadi. Apa sebutan kawasan metropolitan Jawa Timur yang mengelilingi kota Surabaya? A. Gerbang Kertosuro. B. Gerbang Kertosusila. Saya yang tinggal di Surabaya tapi nggak tahu ya. Udah, A, gerbang Kertosuro. A. Karena diambil dari Surabaya. Surabaya. Nah, ya, betul. Udah. Soalnya ada kata suroknya itu kan. Surabaya. kalau mau cocologi, SBY kan di Pacitan nih. Susilo Bang. Jauh ah. Kalau gerbang Kertosusilo, Susilo Bang Yudhoyono. Bisa jadi tuh. Susila. Emang berarti ini singkatan dong? Oh, singkatan. Iya, kayak Jabodetabek ya. Kayak Jabodetabek ya. Ya, kalau singkatan berarti A lah. Gerbang itu kan gerbang. Kerta itu kota ya. Atau di Surakarta jangan-jangan ini Kertosuro. Kalau Suro itu Biar ada Surabayanya Suro. Nah. Surabaya. Ya nggak sih? Iya. bener. Logikanya? Kayaknya sih. Jangan-jangan salah semua nih. Wah. Berarti ini nama kota semua kan singkatannya itu. Nama daerah lah gitu kan. Ger apa? Apaan German. di sana emang ger? Gersik, Bang. Bangil bener, gitu. Oh iya. Emang ada? Yang dekat Surabaya itu kota apa sih? Gue lupa. Kota Kota Bang. Mojokerto, Toho, Surabaya, Silanya apa gue tanya? Susila, emang ada. Susila kagak ada. Mojokerto, Surabaya. Tunggu. Lamongan. B, kan menghubungkan Jawa Timur ya. Lanya itu Lamongan. Lamongan mau Jawa Tengah. A saya mah. Saya A udah. Gerbang Kertosuro. Iya, A juga. Fix. Lu apa, Pung? Tunggu. Kayaknya A sih ya. Gresik, Wah, Bangil. Kernya apa ya? Jogja kali keraton. Bukan. Saya nggak tahu alasannya, cuman jawabannya A aja. Kalau gue mah nggak ngerti jadinya A aja. Tapi feeling saya tetap A. Nggak ada feeling gua dua-duanya, nggak tahu. Sila nggak ada sih ya. A sih bener. B, sebenarnya B sih yang jawaban yang benar tuh, kalau nggak salah ya. A. Iya. A. Samain aja dah. Bapak lah aja lah. A, iyalah A. Salah berdua dah. Soalnya ada surok-suroknya gitu kan. Jawaban yang benar adalah B, Gerbang Kertosusila. Gerbang Kertosusila adalah singkatan dari Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. Oh iya lah. Ya. Kan? Salah. Oh, ada Lamongannya. Tuh kan bener Lamongan kata gua juga. Bukannya Lamongan. Ada Lamongannya. Emang Lamongan deket sama Surabaya. Oh, Pekalongan yang Jawa Tengah. Ih, kan gua bilang Lamongan itu pasti la-nya tuh. La-nya tuh Lamongan. Surabaya memiliki luas wilayah daratan 324 km persegi dan luas lautan 190 km persegi. Kota Surabaya berbatasan dengan Selat Madura di utara dan timur. Di selatan, kota Surabaya berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo dan di barat berbatasan dengan Kabupaten Gresik. Sebagai sebuah kota yang
relatif tua di Indonesia dan Asia Tenggara, kebanyakan bangunan masa kolonial di Surabaya dibangun sekitar abad ke-17 hingga awal abad ke-20. Bangunan-bangunan ini menunjukkan gaya Belanda atau Eropa pada abad pertengahan. Surabaya merupakan salah satu kota terbersih di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan adanya taman-taman kota di hampir setiap sudut kota yang ditata apik dan dilengkapi air mancur yang indah. Pada tahun 2013, salah satu taman di Surabaya, Taman Bungkul, bahkan mendapat penghargaan The Asian Townscape Award 2013 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai taman terbaik di Asia. Sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, Surabaya tak lepas dari masalah kemacetan. Oleh karena itulah, pemerintah Surabaya telah membangun banyak ruas jalan baru seperti Jalan Lingkar Dalam Timur sepanjang 11 km, juga beberapa jembatan seperti Jembatan Surabaya, serta Jembatan Nasional Suramadu, jembatan lintas laut terpanjang di Indonesia. Kota Surabaya dan beberapa wilayah di sekitarnya juga membentuk sebuah kawasan metropolitan yang disebut Gerbang Kertosusila. Nama tersebut adalah singkatan dari Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. Gerbang Kertosusila adalah wilayah metropolitan terbesar kedua setelah Jabodetabek atau Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Berikutnya adalah fakta ketiga, penduduk dan budaya. Berikut ini adalah 3 suku atau etnis mayoritas penduduk di kota Surabaya. A. Jawa, Madura, Tionghoa. Atau B. Jawa, Madura, Bali. Berikut ini adalah 3 suku etnis mayoritas penduduk di kota Surabaya. Oh, tahu gua. Kayak orang Cina banyak. Iya. Banyak juga sih orang Tionghoa di Surabaya. Setahu gua mah banyak orang etnis Tionghoa di sana. Jelas A ini mah. Iyalah. Ke abang. A, saya. Tapi Bali deket gitu. Saya B, Bali. Soalnya di Sidoarjo banyak orang Bali. Jarang Bali. Bali udah terlalu mewah sampai pindah ke Surabaya. Nah, dia pernah ke sana, gue nggak pernah. Bali itu jarang ngerantau ke luar dia. Oh, enggak. Justru Bali banyak keluar. Orang Bali jarang pernah ke Surabaya. Tapi kayaknya kalau ke Pulau Jawa jarang. Gue taunya di sini banyak orang Surabaya datang ke sini. Banyaknya etnis Tionghoa dah. Ya udahlah, A lah, udahlah. Bolehlah A. B. Jelas alas. Jelas A ini. A. Bener nggak? Jawaban yang benar adalah A. Suku atau etnis yang banyak bermukim di Surabaya adalah Jawa sekitar 83%, Madura 7,5%, Tionghoa 7,25%, dan Arab 2,4%. Ya. Benar. Bali tidak termasuk. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2018, suku bangsa asli yang menjadi mayoritas di kota Surabaya adalah Jawa sebesar 85%. Sisanya Surabaya juga menjadi tempat tinggal suku Madura, Tionghoa, Arab, India, Bali, Batak, Sunda, Banjar, Bugis, Minang, Manado, Dayak, Toraja, Ambon, Bawean, Aceh, Melayu, Betawi, dan warga asing lainnya. Kebudayaan Jawa di Surabaya memiliki ciri khas, yakni karakteristiknya yang lebih egaliter dan terbuka. Surabaya dikenal memiliki beberapa kesenian khas, antara lain ludruk, tari remo, dan kidungan. Selain kesenian di atas, budaya panggilan are atau re yang menjadi panggilan khas Surabaya juga menjadi ciri yang unik dari kota ini. Di samping itu ada pula panggilan khas lainnya yakni ca untuk laki-laki dan ning untuk perempuan. Selain kebudayaan Jawa sebagai kota yang mengalami perkembangan pesat, Surabaya juga mengalami pencampuran beragam kebudayaan antara lain dari Madura, Islam, Arab,
Tionghoa, dan lain sebagainya. Berikutnya kita bahas serba-serbi menarik lain dari kota Surabaya. Pusat perbelanjaan modern atau mall terbesar di Indonesia terdapat di kota Surabaya. A. Benar atau B. Salah? Mall terbesar kan terdapat di Surabaya. Benar. Betul. Betul. Salah kayaknya. Iya, salah. Emang ada mall apa di Surabaya yang paling besar? GI Grand Indonesia. Enggak. GI gede loh. Kecil GI mah. Gue kan belum pernah ke Surabaya. Apa ya? Lebih gede dari GI. Apa namanya sih? Jawa-Jawa gitu namanya, gue nggak tahu. Tunjungan Plaza. Pakuwon. Tunjungan Plaza. Tapi A sih, gue emang A. Lu mau ikutin dua bener doh. Salah. Salah deh. Soalnya yang paling besar tuh Bukan di Jakarta juga sih. Ada. Bukan di Surabaya, bukan Jakarta. Tapi gue ingetnya yang penting di kota mana coba. Di Jakarta. Surabaya jelas. Gua B, Ada salah. apa ya Jawa-Jawa gitulah nama mallnya. Di Parung terbesar. Nah, itu dia. Kurang jauh. Jawaban yang benar adalah A. Benar. Dua mall terbesar di Surabaya yakni Mall Pakuwon dan Tunjungan Plaza adalah dua mall terbesar di Indonesia. Nah, Oh bener Pak. Bener kan Pakuwon. Rek, kamu tahu nggak? Kalau kota Surabaya juga punya kota kembar atau sister city dengan kota-kota lainnya di dunia. Pasti tahu dong. Tapi tahu nggak kota apa saja yang menjadi saudara bagi kota Surabaya? Ternyata kembaran dari kota Surabaya antara lain Seattle di Amerika Serikat, Varna di Bulgaria, Liverpool di Inggris, Kitakyushu dan Kochi di Jepang, Busan di Korea Selatan, Shah Alam di Malaysia, Monterey di Meksiko, Marseille di Prancis, serta Guangzhou dan Xiamen di Tiongkok. Tapi selain dengan kota-kota di negara lain, Surabaya juga bersaudara loh dengan beberapa kota di Indonesia. Kamu bisa sebutin nggak? Ya. Surabaya menjalin sister city juga dengan Bandung, Banjarmasin, Batam, Denpasar, Kota Waringin Timur, Padang, dan Yogyakarta. Itu tadi sekelumit fakta-fakta menarik tentang Surabaya. Kita sudah sampai nih di fakta terakhir. Sebelum itu kita bahas dulu ya soal games bareng konco-konco kita tadi. Gimana Seru nggak gamesnya? Pastinya dong. Nah, untuk games kali ini kita akan tentukan pemenangnya. Nantinya sang pemenang bisa mendapatkan hadiah atau memilih keuntungan yang menarik. Apa itu? Kita bahas sebentar lagi ya. Dan pemenangnya adalah Samsul, Nabil, dan Sajid. Sedangkan Asif dan Mubarik mendapat poin seimbang alias seri. Nah, khusus untuk mereka kita tentukan pemenangnya lewat sweet ya. Males banget, ngapain main? Sweet aja dari awal. Sweet apa? Sweet biasa Cina. aja. Biasa aja ya udah. Kayak gini-gini. Iya. 1, 2, 1, 2, 3, dah. Menang saya. Ternyata pemenangnya Mubarik. Oke deh, kalau gitu kita kasih tahu aja ya hadiah buat pemenangnya. Hadiahnya adalah para pemenang bisa mencicipi kuliner khas Surabaya. Nama kulinernya cuma akan diberitahukan kepada para pemenang. Tapi ada twistnya nih Para pemenang boleh memilih apakah mereka mau mencicipi kuliner tersebut atau mereka tantang yang kalah untuk mencicipinya. Kalau sang pemenang memberi tantangan kepada yang kalah, maka yang kalah wajib mencicipi kuliner tersebut tanpa diberitahu apa makanan yang akan mereka cobain. Nah, jadi seru banget kan? Kira-kira mereka akan pilih apa ya? Mencicipi sendiri atau memberikannya kepada yang kalah? Wah, ini mah nggak bener nih kayaknya nih. Ide. Roman-romannya nggak bener nih kayaknya. Laki mah cicip sendiri. Gue yang mencicipinya Buset, yang enak gue dicicipin suwe. kasih aja lah. Kasih aja, kasih.
Mungkin belum pernah nyoba kan. Penasaran. Udah bosen soalnya. Saya kenyang. Kulinernya itu rujak cingur. Gue belum nyoba. Cingur tuh ini ya, apa sih cingur tuh? Cikur Kali. Dan kuliner yang akan mereka cicipi adalah rujak cingur. Sebelum kita lihat konco-konco kita mencicipi rujak cingur, yuk kita bahas dulu fakta yang terakhir, yaitu kuliner khas Surabaya. Apa ya? Apa ya? Nasi bebek. Soto. Soto Surabaya. Ada cuy, enak itu. Nggak ada soto Surabaya. nggak tahu ya. Dijualnya iya di Surabaya. Rujak ini kan lidah. Ya tadi salah satunya rujak cingur. Lidah kan ya? Lidah sapi ya cingur ya? Pecel. Rawon. Lontong balap. Gue sih yang terkena nggak tahu rawon. Rawon ya? Iya rawon. Kalau nggak tahu rawon tuh rawon yang dipakai keluak gitu, yang bumbu hitam itu. Nah, pakai daging, pokoknya mantap. Arek-arek Surabaya pasti tahu dong berbagai kuliner khas kota ini. Ada lontong balap, tahu tek, krengsengan, tempe penyet, lontong mie, kupang lontong, tahu campur, bakwan Surabaya, rawon, dan rujak cingur. Dalam bahasa Jawa, kata cingur berarti mulut. Hal ini merujuk kepada bahan irisan mulut atau moncong sapi yang direbus dan dicampurkan ke dalam hidangan. Rujak cingur juga berisi irisan timun, bangkuan, mangga muda, nanas, ditambah lontong, tahu, tempe, serta sayuran seperti toge, kangkung, dan kacang panjang. Semua bahan tadi dicampur dengan saus atau bumbu petis yang terbuat dari udang. Warna petis yang hitam dan teksturnya yang kental merupakan hasil olahan dari udang dan karamel gula batok. Inilah yang membuat petis memiliki cita rasa gurih dan manis. Wah, hidangan ini unik banget ya, karena biasanya olahan rujak di daerah lain tidak memakai daging dan punya cita rasa pedas, asam, dan manis. Yuk kita dengar komentar konco-konco kita dalam segmen Icip ini, Icip itu, cobain yuk. Kok hitam gini sih, apaan sih? Rujak cingur. Ntar dulu, ini kok hitam ininya ya? Ada kerupuk, ada nanas, tempe, tahu, ada tahu, tempe, tahu. lontong. Ada apa ya, bayam, kangkung. Ini apa nih? Oh, kirain ini apa? Nggak tahu. Putih kayak gini, bengkoang ya? Ada toge, ada kerupuk, ada lontong, ada tahu, ada kangkung. Ada apa ini? Daging ya? Udah itu doang. Ini apa ini? Bumbunya? Saus. Bumbu kacang? Bumbu rujak ini mah. Kayak bumbu kacang gitu nggak sih? Bisa petis. Kayak ini dong. Apa namanya? Terasi. Bisa bumbu rujak. Apa ini? Cingur. Oh, ini cingur apa daging sih? Makan semua nih. Saya makan ya. Coba ininya. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Makan cuy. Cingur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Enak kayak. Nggak ada rasanya. Waduh. Dagingnya makan dagingnya. Kayak apa ya? Ini mah kayak pecel biasa. Cingurnya malah kayak buah gitu. Apa? Kenyal-kenyal. Mirip-mirip jambu malah. Ini tuh tipe-tipe makanan favorit gue yang Coba dicampur. kayak kupat tahu, ketoprak. Tempenya enak. Mau seneng, suka. Petisnya juga enak. Enak. Enak kau Pung, mau nggak? Tapi enak loh. Enak sih. Boleh nambah lagi ntar. Cingur tau nggak artinya apa? Cikur dikirain. Iya katanya sih lidah sapi kan ya? Cingur itu Lidah apa kuping sih? Mulutnya sapi. Oh. Hah?
Lidah. Oh, mulutnya. Bibir. Oh, congor. Tapi enak. Disebutnya cingur tuh itu. Kalau bagi saya enak. Tapi kayak daging biasa ya. Enak loh. Saya habisin apa gimana? Habisin. Tapi kalau enak. Rek, nggak kerasa ya, kita sudah sampai di akhir acara. Itu tadi sekelumit fakta dan serba-serbi menarik tentang Surabaya. Terima kasih banyak udah nonton dari awal sampai akhir. Kita jumpa lagi ya di episode berikutnya. Pastinya kita akan bahas lebih banyak lagi serba-serbi tentang Indonesia. Makanya jangan lupa loh buat ngirimin kritik, saran, serta masukan ke MTA Indonesia. Kira-kira topik apa lagi ya yang bisa kita bahas berikutnya? Kirimin masukan kamu ke alamat email di bawah ini. Oke, jangan lupa pakai head subject Indonesiana ya. Dan kalau kamu nggak mau ketinggalan info tentang Indonesiana atau program MTA Indonesia lainnya, follow aja akun-akun media sosial MTA Indonesia termasuk channel YouTube-nya ya. Oke deh, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk episode kali ini. Saya Nasir Ahmad beserta kru yang bertugas undur diri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.